tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalina dhamma sawanam ita manggala mutamanti. Ini udah dinyalain. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para panitia, pengurus, volunteer IPS, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Saudara-saudari, kenapa saya harus makan ketika Anda membacakan parita? Itu karena schedule kita sangat unik ya. Biasanya puja bakti itu jam 9 ya, kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini mungkin banyak yang belum datang kalau kita membuat jam 9 ya. Karena di sini banyak yang sibuk. Dan kenapa saya harus makan? Karena saya hanya boleh makan sampai jam 12 siang ya. Saya mention ini mungkin ada yang belum ngerti ya, tapi semoga banyak yang ngerti. Setelah itu saya fasting sampai besok ya, 1 meal a day ya. Itu sangat menyehatkan. Tapi nggak tahu kenapa nggak kurus-kurus juga. Saudara-saudari, uniknya terkadang di satu komunitas komposisi dari pendengar, audience ya, bahasa palinya sawaka, yaitu umat Buddha. Sang Buddha panggilnya para pendengar. Seringnya komposisinya itu terlalu beragam. Apa maksudnya? Mungkin 25% pemahaman dhammanya intermediate level atau quite advanced ya, 45% beginner ya, beginner banget ya. Mungkin ada 10% yang bahkan arti dhamma tidak tahu. Dhamma artinya apa, Bante? Ya, saya pernah dapat pertanyaan itu dari umat. Dharma artinya apa? Ya, dharma itu artinya ajaran Sang Buddha. Ya, the teaching of the Buddha. Tapi kadangkala dharma juga artinya the truth. Ya, baik. Dan sebagian persen lagi mungkin datangnya terpaksa. Ada yang datang terpaksa, itu ada. Ya, dipaksa istri ada. Ya, dipaksa suami ada. Dipaksa teman ada. Ya. Dipaksa bos juga ada kadang. Saya pernah dapat umat datang dipaksa bos. Nah ya, kamu kenapa datang? Ya, diajak bos, Bante. Kalau enggak pernah akan dapat promosi. Waduh. Ya. Ada dipaksa keadaan. Nah, tahu enggak dipaksa keadaan itu apa? Ya, dia demi menyenangkan hati pria atau wanita yang dia inginkan. Nah, enggak maksa dia juga. Ya, tapi dia bilang apa? Saya mau ikut kok ya ke wihara. Ya, beneran kamu mau ikut? Kamu kan biasanya enggak begitu spiritual. Oh no, I'm very spiritual now gitu ya. Itu dipaksa keadaan. But it's okay, semuanya bagus ya, semuanya bagus. Tapi itu menjadi challenge untuk saya, bagaimana membuat pelajaran yang pas untuk semuanya. Ya, oleh karena itu tidak akan mungkin pas untuk semuanya. Tapi semoga apapun yang disampaikan itu bisa menginspirasi saudara-saudari semua. Ya, Anda lupakan waktu sejenak. Ini pelajaran terakhir kita. Karena besok kita Patidana. Betul ya? Patidana itu topiknya udah khusus.
Jadi hari ini sebenarnya kelas terakhir tanpa Anda sadari. Jadi Anda lupakan saja konsep waktu ya. No time and space in this area. Saudara-saudari, saya akan start dari sebuah perumpamaan unik ya, yang sudah pernah dengar di YouTube. Nah, jangan kasih tahu temennya. Ya. Bayangkan Anda dapat koin ajaib. Ya, bayangkan ya, Anda dapat koin ajaib. Koin ajaib ini akan berlipat ganda setiap 1 hari. Lalu wahyunya adalah harus dimasukin ke botol. Anggap aja botol air 1,5 liter, gitu ya. Kalau di Indonesia aqua yang besar, 1,5 liter. Kita masukin koinnya, masuk ke dalam. Dia setiap hari akan berlipat ganda dan penuh setelah 1 bulan. Katakanlah 1 bulan 30 hari. Ya. Siapa yang pernah dengar ini perumpamaan botol di sini? Di YouTube 1 orang ya, 2 orang ya. Nah, jangan kasih tahu temannya ya. Ya, bagus. Berarti yang dengar cuma 2 orang ya. Yang lain belum dengar. Saudara-saudari, botol ini akan penuh di hari ke-30. Pertanyaannya adalah di hari keberapa dia 1/4 penuh? Nah, coba hitung dulu dalam hati. Penuh di hari ke-30 ya. Dia berlipat ganda setiap hari. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 10, 24. Namanya flash disk. Ya, dia lipat ganda seperti angka flash disk. Silahkan Anda renungkan di hari keberapa dia 1/4 penuh ya. Coba aja jawab salah, enggak apa-apa ya. Kita kumpulin jawabannya. Yang dianggap penuh itu angkanya berapa ya? Kalau itu 1 botol itu 100, Tidak ada angka. tidak. Ya, jadi dia penuh di hari ke-30. Kapan dia 1/4 penuh? Ya. Kalau jadi pakai X, 1/4 X. Ya, kalau mau dipakai angka, anggapnya 100, berarti 1/4-nya 25. It's okay. Apapun angkanya. Karena yang ditanya hari keberapa dia 1/4 penuh. 7,5. Kita dapat 1 jawaban. Siapa lagi mau mencoba? Kuis tidak berhadiah. Biasa ada apel di sini, hadiahnya apel. Ini nggak ada ya. Nggak ada hadiah Bapak Ibu ya. Nah, itu ada gajah, bagus sekali ya. Tapi kalau saya kasih, saya tidak akan pernah diundang panitia lagi. Atau nanti masuk tagihan ke Wiyara Mendut ya. Ya, property abuse gitu. Silahkan, ada lagi angka lain? Siapa mau mencoba? Siapa yang mau jawab 15? Sekitar tanggal 15? Gak ada ya? Sekitar tanggal 23? Baik, kita cuma dapat 1 jawaban. Saudara-saudari, di hari keberapa dia 1/4 penuh? Jawabannya adalah hari ke-28. Saya mau jawab 28 tadinya. Boleh ya. Tadinya mau jawab. Ya, cuma tidak ada keberanian Bu ya. Soalnya Demikianlah nggak ada hidup. itu. Cuma tiba-tiba muncul aja angka 28. Wah, ini lebih luar biasa lagi. Saya nggak ada hitungannya, cuma tiba-tiba muncul angka 28 berkali-kali gitu. Wah, jangan-jangan ini kelahiran Saya ulang. nggak berani ngomong makanya. Kelahiran Nggak ada ulangnya dasarnya. Ramanujan. Duh, siapa itu? Nah, catat di Google bagi yang tertarik. Ramanujan itu matematikawan yang salah satu terbaik di dunia, lahir di India. Diundang sampai ke Cambridge, tapi dia meninggal muda, umur 30 something. Sangat muda dia meninggal. One of the best matematikawan di dunia, mathematician, ya. Mathematician yang kita kenal mungkin hanya Newton, tapi yang legend banget itu banyak. Ramanujan, dia bisa menciptakan rumus-rumus matematika. Kalau ditanya dia nggak tahu. Dari mana rumus ini datang? Dia bilang datang dari seorang dewi di Hinduism. Anda harus nonton dokumenternya ya. Nah, itulah yang dialami Jimmy.
28. Kok bisa sih? It just appears. Amazing. Ya. Saudara-saudari, kenapa 28? Bayangkan ya. Ini koin kan? Gak ada koinnya. Satu hari jadi, setiap hari dia lipat ganda. 1 jadi 2, 2 jadi 4. Cara paling simple untuk melogikakannya, dia penuh di hari 30. Setengah penuh hari 29. Seperempat penuh hari 28. Tapi yang ingin saya jelaskan itu begini. Bayangkan, botol itu kan segini ya. Ini hari ke-30 dia penuh. Hari ke-29 dia setengah penuh. Hari ke-28 dia seperempat penuh. Hari ke-27 1/16. Hari ke-26 cuma segini. Hari ke-25 cuma segini. Inilah fakta hidup. Kenapa sedikit orang bisa menguasai satu skill yang signifikan? Karena untuk nabungnya itu sulit dan seperti nggak ada hasil. Ya, dia bekerja keras 25 days dan cuma dapat segini. Yang dia tidak tahu adalah semuanya tiba-tiba berkembang begitu cepat di ujung 25, ya, ini 26, 27, 28, ini 29, sorry, 30. Kira-kira begitu, ya. Apa yang terjadi dengan konsep ini? Konsep ini kalau Anda buat untuk hal baik, Anda akan dapat sebotol penuh kebaikan. Kalau Anda lakukan ini untuk hal buruk, Anda akan dapat sebotol penuh keburukan. Real life story itu adalah eceng gondok. Eceng gondok itu awalnya dibawa ke Thailand itu hanya satu kolam kecil, sedikit bunga, mungkin 4, mungkin 5, dibawa oleh seorang putri, anaknya raja. Dia minta, ya, dia datang ke Indonesia kunjungan. Mungkin dia lihat istana presiden atau kebun raya Bogor, ya, ada bunga cantik banget. Eceng gondok itu bunganya cantik, ya, warna ungu, cantik banget. Dia bawa pulang ke Thailand, penuh jadi satu pond kecil. Tiba-tiba Thailand banjir, eceng gondoknya lewat, kebawa sampai ke sungai. Anda tahu bahasa Jawanya eceng gondok? Bahasa Thailandnya eceng gondok? Bahasa Thailandnya eceng gondok itu patok Jawa. Patok Jawa. Ada Jawanya. Itu patok Jawa. Datang dari Jawa. Nah, apa ya? Jadi nanti kalau ke Thailand nampak eceng gondok, patok Jawa. เป็นอะไรครับ apa itu? เป็นดอกไม้ครับ มาจากอินโดนีเซีย dok mai itu bunga, ya, bunga dari Indonesia. Saudara-saudari, jadi dengan simulasi yang sama, konsep yang sama, eceng gondok ini hari ini menjadi wabah yang meribetkan satu negara Thailand. Saya pernah datang ke kampung, eceng gondok semua nutupin sungainya dan udah nggak bisa diapa-apain. Loh Bante, kan dia eceng gondok itu nggak sehari jadi 2, nggak usah sehari jadi 2. Seminggu aja jadi 2. 30 minggu dia sudah berlipat ganda. Anda tidak percaya? Anda start aja dari 10 bunga. Coba hitung 52 kelipatan a year, 52 weeks. Betul ya? Anda hitung pakai kalkulator, nanti pulang kurang kerjaan, hitung ya. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Anda lihat 52 minggu dia jadi apa? 3 tahun Anda hitung sendiri. Nanti Anda pulang, Anda hitung ya, koin tadi $1, tiap hari berlipat ganda, 31 hari jadi berapa? Kan sebulan 31, ambilnya agak banyak, jadi triliun, nanti hitung. My challenge to all of you, ya, hitung pakai kertas, jadi triliun, ya. Kalau nggak jadi triliun, nambah 3 hari dah. Pokoknya jadi banyak banget. Saudara-saudari, kalau kita tahu konsep ini, kita arahkan ke baik, dia jadi baik. Arahkan ke buruk, dia jadi buruk. Bisa seburuk apa Bante? Oke, it starts with a spoon of sugar. Senang a spoon of sugar. Besok 2 spoons. Besok 3 spoons. Lama-lama kaki pun bisa hilang. Betul? Ya. Baik. Hari ini saya ingin mengajar konsep karma. Pokoknya kita bedah karma sebedah-bedahnya. Ya. Kenapa karma? Karma itu adalah
dasar dari Buddhism. Setelah karma adalah 4 kebenaran mulia. Sebenarnya saudara-saudari yang hadir di ruangan ini, tolong Anda harus mengerti 2 konsep ini, karma dan 4 kebenaran mulia. Tapi kalau untuk belajar 4 kebenaran mulia, saya butuh kelas 4 jam, ya. Dan saat ini saya tidak dapat ya waktu ngajar 2 jam hari ini, 2 jam besok ya. Mungkin next time bisa kita arrange, gampang kok. Kita datang jam 10, selesai jam 12. Ya, saya bisa makannya pagi, it's okay. Ya, datang tidak ada pembacaan doa yang banyak. Namo Tassa Bhagavato kita start. Ada modulnya. Ya, who knows kita bisa bikin itu satu ketika. Saudara-saudari, tahun 1880, ini contekan saya ya. Tahun 1880, tepat 27 Juni ya, lahir seorang anak. Jadi di sekitar tahun 1880-an di Tuscumbia, Alabama ya. Saya sudah pernah tiba di Alabama. Alabama itu 50% orang kulit hitam ya. Jadi semua pergerakan Black Movement itu dimulai dari Alabama. Who knows nanti satu ketika ada yang berangkat ke sana ya, harus masuk ke museumnya orang hitam. Story-nya lengkap banget dan museumnya sangat bagus ya. Museumnya sampai ada 2 tempat, kita sampai harus naik kapal ke the second place ya. Second place itu seninya sangat luar biasa bagus ya. Saya dibawa oleh umat ya melihat museum itu, sangat menginspirasi. Saudara-saudari, jadi di sekitar tahun 1880-an ada seorang anak perempuan, lahirnya normal ya, benar-benar normal. Tiba-tiba umur 19 bulan dia kena penyakit berat ya. Tadi saya baru baca tambahan dari Wikipedia, ternyata penyakit ini 97% meninggal. Anak kecil kena penyakit ini di zaman itu 97% meninggal. Yang selamat hanya 3%. Tetapi kendati pun dia selamat, dia menjadi deaf blind ya, buta dan tuli di umur 19 bulan. Saudara-saudari, mereka tidak tahu nama penyakitnya apa, tapi saat ini para ahli menduga dia kena meningitis ya, meningitis otak. Lalu anak ini tumbuh sampai umur 7 tahun. Anda bisa membayangkan betapa sulitnya jadi orang yang sudah blind, deaf juga ya, tunanetra, tunarungu. Sangat sulit kehidupannya. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngajarin dia apa-apa ya. Akhirnya di dalam rumah itu dia dikenal sebagai monster kecil. Kenapa monster kecil? Barang hancur semua. Tapi karena papanya itu adalah orang kuat, mereka punya banyak budak. Zaman itu masih ada perbudakan ya. Jadi it's okay, nanti diberesin sama budak-budak. Dan para budak-budak itu takut sama dia ya. Kalau di bahasa Melayu, budak itu artinya anak ya. Jadi kalau nanti ke Malaysia, budak-budak artinya anak ya, children atau kid. Saudara-saudari, para slave itu takut sama dia. Kenapa? Kalau dia nangkap ya para slave itu yang masih kecil ya, mungkin masih seumuran sama dia atau sedikit lebih besar, karena dia deaf and blind, dia pakai tangannya itu seperti mau congkel wajahnya kita. Dia mau tahu struktur wajah kita. Nah, nanti mulut kita bisa dicongkel-congkelnya, dan orang nggak berani ngelawan dia karena dia anak bos ya. Slave itu bisa dicambuk. Nah, lalu saudara-saudari, ayahnya sebenarnya sudah menyerah. Ayahnya berpikir biar aja dia hidup bahagia ya. Kalau mereka makan saja, ini keluarga makan ya, dia punya 4 saudara lain, orang tua 2, makannya elegan ya, agak-agak bangsawan karena mereka orang kuat tapi bukan bangsawan. Ayahnya itu cukup kuat di army, lalu dia dapat tugas untuk jadi rumahnya itu kayak slave center gitu ya. Saya tidak ngerti tepatnya. Saudara-saudari,
Saudara yang lain, ayah ibu yang lain makan secara normal. Ini anak ini lari sana sini, ya, deaf and blind, tapi dia udah hafal semua koordinat rumahnya. Kalau dia mau makan, dia comot aja. Piringnya siapa enggak soal, comot masukkan ke tangan, lari, comot masukin ke tangan, ya. Baik. Ibunya tidak mau menyerah. Akhirnya ibunya mengundang seorang guru namanya Anne Sullivan. Ini true story ya. Nama orang ini adalah Helen Keller. Very famous. Ya, very famous. Ada filmnya. Saudara-saudari, lalu gurunya Anne Sullivan datang. Dan sulit banget ngajarin dia. Ya, akhirnya hari pertama gurunya datang. Gurunya cuma punya tugas mau mendisiplinkan dia. Ngajarin dia makan pakai sendok. Dan itu seharian. Kenapa? Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Dipaksain pakai sendok begini dia nggak ngerti. Akhirnya gimana? Dia lempar sendoknya ya. Gurunya angkat badan dia, pergi ke sendok itu untuk ngambil. Ya, kayak orang pelihara kucing. Saya lihat di video. Ya kalau kucingnya jatuhin sereal, dia nangkap kucingnya, dia suruh ambil satu-satu, nemenin untuk bersihin. Mungkin menganggap kucingnya bisa kapok. I don't know, kucing itu bisa ngerti apa enggak. I don't know ya. Anda yang punya kucing nanti Anda coba ya. Jadi, tapi masalahnya dia nggak ngerti. In the end of the day, gurunya berhasil ngajarin dia. Saudara-saudari, sekarang kita punya challenge. Challenge-nya adalah bagaimana cara mengajarkan dia mengenai dunia. Anda mungkin bisa bilang huruf Braille, Bante, betul? Ya, harapan kita adalah huruf Braille. Anda pernah coba nyentuh huruf Braille enggak? Pernah ya? Nah, kalau di Indonesia itu ada di minyak urut GPU. Saya pernah loh baca Google how to read a Braille gitu ya. Nanti Anda coba ya. Kita sudah lihat kodenya. Sudah lihat. Bahkan di minyak urut GPU itu kita ya tahu itu tulisannya GPU gitu ya. Lihat Google, oh pas ya. Lalu Anda coba lah sentuh itu. Anda tidak akan mengerti. Betul ya? Bingung gitu, kok bisa ya orang ngerti ini ya. Saya sudah ulang, I cannot understand anything gitu. Baik, saudara-saudari, permasalahannya kalau seseorang itu tunanetra, blind, dia masih bisa dikasih input lewat telinga. Ya, jadi dia nyentuh satu titik, ada titik di atasnya, kita bisa kasih tahu ini apa, ini A, ini B, ini C, ini 1, 2, 3, 4, bisa. Kalau orangnya deaf, lebih gampang lagi ya, pakai pen, kasih A, dia kasih lihat apel di depan dia, kita tinggal ajarin A sampai Z, A, P, E, L, apel. Nah, dia, betul ya? Sekarang deaf and blind, inputnya gimana coba? Deaf and blind, braille-nya ada. Ya, kita sudah punya satu penemuan, satu pengetahuan namanya braille. How to input the information to her brain. Gimana? Bingung ya? Gimana? Kasih tahunya gimana? Touching, betul. Ini harapan terakhir. Touching. Lalu bagaimana gurunya ngajarin? Bante bisa ajarin sign. Oke, tapi juga struggle banget. Gurunya ngajarin sign, tapi nggak bisa masukin makna dari sign ini. Ya, jadi struggle juga. Akhirnya apa yang dilakukan gurunya? Pakai getaran. Contohnya air, ya, water. Ini hembuskan di kulitnya, water, ya. Nah, Anda nanti pulang coba ya, main-main sendiri, ya. Suruh orang rumahnya coba. Ucapkan satu kata, I will get it gitu. Lalu Anda tutup telinga Anda gitu ya. Nah, Anda tutup telinga Anda, suruh dia ngomong. Contoh ya, kroket. Nah, sampai 10 tahun lagi juga kita bisa nangkep ya, ini maknanya apa. Tapi gurunya nggak menyerah, terus lakuin. Akhirnya one day dia dapat.
dan water adalah kata pertama yang dia paham. Ya, kayak anak kecil tiba-tiba ngucapin kata pertama. Ngerti ya? Akhirnya dia ngerti bahwa setiap benda yang dia pegang itu ada namanya. Waktu itu dia sudah umur 8 tahun. Jadi begitu dia megang sesuatu, dia akan minta. Karena dia deaf and blind, dia minta. Dia minta apa? Dia minta dua hal. Yang pertama dia minta sign dari gelas ini. Karena sekarang dia udah ngerti semua benda ada namanya. Nanti gurunya akan gini. Sign itu disentuhkan ke dia. Ya. Ini misalkan aja ini A, ini B, ini C, ya. Misalkan ini F, ini G. Jadi gini. Ya. Nanti yang penasaran pulang latihan ya. Dia bahkan ya setelah tua ada video realnya. Gurunya ngobrol sama dia, tahu nggak caranya gimana? Caranya ini tangan nempelkan di badannya. Pokoknya ini sign language, kena badannya yang mana aja dia bisa ngerti. Dan kayak orang koko loh. Jadi guru gini dia tidak dia bisa ketawa sendiri. Nah ya, Anda latihan nanti di rumah ya. Yang berhasil nanti kasih tahu saya. Jadi gatal nanti. Baik, saudara-saudari, kita baik. Akhirnya dia bisa masuk sekolah khusus, dan hebatnya pas dia kuliah di universitas umum. Yes, dia kuliah di universitas umum. Dia kuliah di Radcliffe College, Harvard University. Can you imagine that? Orang deaf blind berhasil masuk Harvard. Saya mau masuk Harvard gak berhasil. Ya. Lalu pertanyaannya, gimana dia kuliah Bante? Sama, gurunya ngikutin dia kemanapun. Anne Sullivan ini, ya, di depan dosen ngajar, ini tangan lengket di badan dia. Jadi guru ngomong apa, nah ini jalan. Ini interpreternya, nempelkan di sini. Ya, dia hebat. Kalau dia megang mulut kita satu, jempolnya letakin di pita suara. Nah ini Anda boleh coba kalau penasaran. Nah, dia gini, pegang gini, satu nyentuh atas, satu nyentuh bawah, jempol nyentuh getaran ini. Dia bisa tahu apapun yang kita ucapkan. Hebat enggak? Wow. Hebat ya. Nah, contoh kita bilang kodok, kodok. Gimana bisa ngerti? Tapi dia bisa. Anda latihan ya kalau penasaran ya. Ya mungkin 12 tahun lagi Anda berhasil ya. Dapat satu kata aja. Saudara-saudari, ini semua prestasi dari Helen Keller saya catat. Dia akhirnya menulis 14 buku selama hidupnya. Tahu 9 tahun dia tamat hukum, dia tamat ya. Jadi Radcliffe College itu dia tamat. Dia menjadi pengacara wanita yang membela hak-haknya wanita. Ya, jadi dia jadi pengacara volunteer gitu. Ya, saya tidak tahu volunteer sebatas apa, karirnya sejauh apa. Nah, saya tidak cek sampai ke sana. Tahun 1909 dia masuk partai. Dia masuk partai sosialis di Amerika. Namanya SPA, Socialist Party of America. Dia bahkan jadi founding member dari beberapa founder, tapi dia salah satunya dari American Civil Liberties Union, ACLU. Ya, selama hidupnya dia diundang oleh 33 presiden di dunia yang ingin ngobrol sama dia. Can you imagine that? Ya, sampai sekarang nggak ada presiden yang ngundang saya. Ya. Presiden IBS ada. Oh iya, presiden IBS sekarang siapa? Cisari ya, malah nggak datang juga hari ini. Bercanda ya, ini ada rekamannya. Cisari anaknya sakit ya. Ya. Jadi paling mentok saya pernah dapat undangan pindah patah dari wali kota Solo, Pak Gibran, ya, dia bikin kegiatan pindah patah. Tapi saya nunggu di depan balai kota, enggak ketemu juga ya, Pak Gibran yang sekarang jadi wakil presiden. Saudara-saudari, Bante, bukankah tadi Bante bilang mau cerita karma? Ya baik, betul, saya mau cerita karma. Saudara-saudari,
Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, batu besar dan batu kecil dilempar ke sungai. Siapa yang mendarat? Kedua-duanya mendarat. Kalau Anda menjawab batu besar, keliru. Semua batu akhirnya mendarat. Batu apung aja mendarat. Ya, siapa yang kecil pernah main batu apung? Ya, setelah berat dia tenggelam enggak? Batu apung itu kalau dia kan berterapung, lama-lama dia jadi berat, terisi air, terus drop down. Nah, kalau Anda nggak pernah lihat batu apung tenggelam, berarti Anda kurang merenungkan kehidupan. Nah, saya dari kecil itu lihat semut, saya renungkan kehidupan. Kok berat sekali dia bekerja? Kenapa dia harus lewat jalur ini? Kenapa dia harus nyenggol temennya kalau lewat? Terus garisnya Anda tahu nggak? Tapi jangan dicoba ya waktu saya kecil. Garis semut itu kalau kita sentuh begini, dia nggak mau lewat lagi. Ya, ada aromanya kita. Nanti dia muter, dia cari rel baru sambil merenungkan kehidupan. Lama-lama jadi apa Bapak Ibu? Jadi biku. Ya, terlalu banyak merenungkan kehidupan jadi biku. Batu apung diletakkan. Kenapa ya dia bisa terapung? Lama-lama tenggelam. Oh, lama-lama tenggelam. Kalau kayu gimana? Nah, coba ya, lama-lama jadi biku Anda. Nah, saudara-saudari, dalam kehidupan ini Sang Buddha mengatakan, berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Saya ulangi, berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Dan ini tidak perihal satu kehidupan, bisa terbawa ke kehidupan selanjutnya. Cerita dari Helen Keller ini adalah pertanyaan sejuta umat. Ya, kalau orang banyak berbuat jahat, tapi juga berbuat baik, apa yang terjadi? Dia bisa mengalami keduanya. Ya, karma buruk berbuah, karma baik juga berbuah. Anda bisa lihat kok, setiap dari kita tidak sempurna. Ya, sangat sulit itu orang untuk sempurna. Kenapa? Karena wajar dalam hidup kita berbuat baik dan berbuat jahat. Betul ya? Anda hari ini melihat saya sebagai seorang biku, benar. Tapi dulu kecil saya suka memancing. Setiap minggu saya memancing, dapatnya 1 ember. Ya, jadi dalam kehidupan ini saya berbuat baik, tapi juga ada berbuat jahatnya. Jadi ketika kita lahir sebagai makhluk, misalkan manusia, kita juga tidak sempurna. Demikianlah keadaan kita. Ya. Dan kalau Anda mau cek orang yang sempurna itu jarang. Sangat jarang. Kadang semuanya baik, tapi begitu lahir dia sudah tidak punya ibu. Ya, semuanya baik, keluarga berada, status bagus, dihargai masyarakat, tapi dia nggak pernah merasakan seorang ibu. Misalkan, ya, ada yang punya semua, ayah ibu the best, ekonomi sulit, ya kan? Hidup ini sangat sulit untuk sempurna. Kenapa? Karena perilaku kita setiap hari juga belum sempurna. Tapi setelah Bapak Ibu belajar Dharma, kita punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan itu. Ya, rawat 5 sila dengan baik, senang berbuat baik. Jadi kita mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Minusnya itu hampir nggak ada. Kalau minusnya hampir nggak ada, namanya apa berarti? Namanya dewa. Dewa itu minusnya sangat sedikit. Itu pun masih ada minusnya. Dewa masih bisa menderita, karena dewa bisa marah. Makhluk apapun yang masih punya kemarahan, berarti masih punya keserakahan dan ego. Ini satu paket. Even kalau kemarahan sudah lenyap, ego belum tentu lenyap. Kalau masih punya ego, serakah dan marah, berarti dia masih ada penderitaannya. Kok bisa Bante? Bapak Ibu Saudara ketika marah nyaman atau nggak nyaman? Nggak nyaman ya. Kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan, berarti deal. Kita sudah deal. Kemarahan itu adalah suffering. Ya, saudara-saudari, pertanyaan selanjutnya. Ada orang yang cukup skeptis. Dia bertanya, emang benar Bante bisa ke alam yang lebih baik? Emang benar Bante kita bisa turun ke alam yang lebih rendah? Emang benar Bante ada surga,
tempat hunian para dewa, para angel. Apa benar ada alam yang lebih rendah? Tidak ada yang bisa membuktikannya secara sains, tapi Anda lihat keadaan hidup kita sebagai manusia di bumi ini. Benar nggak? Ada tempat yang lebih rendah dan tempat yang lebih tinggi. It's real. It's real. Ya. Kalau orang tidak menjaga kualitasnya, attitude bad, behavior bad, etika bad, semua yang baik-baik dia nggak punya, dia akan drop ke low society. Anda lihat aja. Dan low society itu ya kind of hell. Makin rendah makin hell. Paling rendah apa berarti? Contohnya Zimbabwe, Somalia, ya. Kehidupan di sana itu terlalu sulit, terlalu sulit. Di Zimbabwe itu uangnya inflasi, sampai beli roti aja itu uangnya ditimbang. Ya, pernah lihat di dokumenter? Ya, ditimbang. Jadi kalau mau beli barang agak banyak, belanja itu bawa kereta sorong. Ya, duit itu pakai kereta sorong. Nah, Anda lihat nanti di YouTube ya. Kalau Anda penasaran bener apa enggak, uang itu beli roti timbang, nggak pakai hitungan. Anda boleh coba lah, kalau Australian dollar Anda terlalu banyak, nimbang aja, nggak usah dihitung lagi. Ya, beli aja timbangan digital yang keakuratannya 0,001 gram ya. Anda hitunglah 10 lembar berapa gram. Nah, itu kalau duit Anda udah kebanyakan, karena margin errornya pasti tinggi banget. Nanti kalau kelebihan 10 lembar, it's okay for me, 10 lembar bawa aja gitu ya. Nah, Anda pakai ya tips gitu. Nah, saudara-saudari, ada nggak society yang tinggi? Ada. Tapi society yang tinggi itu Anda perlu karma baik yang banyak. Kalau nggak bisa bertahan, akan turun sendiri. Butuh karma baik yang besar untuk naik ke society yang tinggi. Apa berarti society yang tinggi? Sydney. Betul ya? Sydney itu high level society. Singapura, California, Copenhagen, Berlin. Apa maksudnya berarti high level society? Airnya aja bisa diminum, coba. Ngerti maksud saya ya? Air aja bisa diminum. Polusi terjaga dengan baik. Ya, saya beberapa bulan yang lalu baru datang dari Delhi. Delhi bacanya Delhi. Kota besar di India. Ya. Saudara-saudari nanti cek, saya nggak tahu per hari ini. Pada saat itu saya pergi ke Delhi, tahu nggak polusinya berapa? 400. Baik. Belum ngerti 400, saya kasih ngerti. Polusi itu tidak boleh lewat 50 poin. Nggak boleh lewat 50 poin. Oke? Denpasar 45 sampai 50. Jadi di Indonesia Anda mau pulang nanti mau cari tempat yang nyaman, Denpasar. Ya, tahun 98 Denpasar itu tidak ribut. Ya, jadi jauh lebih aman, lebih secure. Lalu Jakarta Bante, Tangerang itu sudah masuk top 100 dunia. Tangerang. Polusinya berapa? 170. Ya, 170 itu top dunia. Jakarta 160. Kemarin sempat dihembus angin anomali. Jadi 30-an. Wah, Jakarta kayak Tokyo. Kita naik ke atap itu. Ya, bisa lihat nanti. Bisa lihat beneran kayak Tokyo. Saya nggak pernah nyangka cuma kayak stasiun kereta api. Mirip sekali kayak Jepang ya. Walaupun saya nggak pernah ke Jepang. Ya, cuma lihat di wallpaper gitu ya. Mirip sekali ya. Ternyata Jakarta itu indah. Tapi kalau polusinya banyak ketutup. Kita pikirnya itu kabut atau something. Kirain mendung Bante. Kirain mendung. Iya, saya ke Indo saya kira mendung, nggak tahu. Betul. Itu delusion kita selama ini. Betul. Satu ketika terhembus angin, Jakarta point of pollutionnya 18. Iya, lebih bagus dari Tokyo. Ya, Tokyo 30-an. Ya. Baik. Anda nanti cek di Google. Negara dengan polusi terburuk di dunia. Itu aja poinnya cuma 190-an. Di dalam daftar ranking cuma 190-an. Saya ke Delhi 400. Anomali.
Jadi kalau Jakarta kemarin anomali, anginnya berembus, polusinya pergi. Delhi kemarin mengalami anomali, anginnya berputar, semua polusi nggak bisa keluar. Saya beneran sedikit sesak napas. Lalu saya cek di Google, 1 hari di Delhi pada saat itu dengan polusi 400 sama dengan merokok 28 batang per hari. Mending saya di Jakarta aja rokok. Betul ya? Ini setiap tarikan napas di hotel saja stres. Tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Saya buka AC karena biasanya indoor itu polusinya turun ya kalau indoor. Di Jakarta aja kalau kita indoor itu polusinya jadi 28. Kalau dia ber-AC, Anda boleh cek pakai alat gitu ya. Tapi di dalam hotel waktu itu di Delhi tetap sengsara. Tapi at least saya bisa tidur. Beruntung hanya 2 hari di Delhi, lalu kita sudah lanjut ke suburb ya Varanasi. Polusinya turun sampai poin 100. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara-saudari yang sudah tiba di Sydney ini, itu ibarat sudah ke alam yang lebih tinggi. Betul ya? Air bersih, daging nggak ada lah, worms itu nggak ada ya, semua sudah terjaga sama departmentnya. Kalau di Amerika FDA namanya. You have everything very good. Ya, ada orang Amerika cerita ke saya, imigran ke New York, setiap pulang ke Indonesia mandi gatal-gatal semua badannya. Ya, alergi jadinya. I don't know why. Ya, dan mereka yang sudah lama tinggal di New York, kalau pulang makan makanan pinggir jalan itu mencret. Sama nggak dengan di sini? Nah, you see? Ya, Anda sudah naik ke alam yang lebih tinggi sudah sombong. Kan ada cerita dewa jarang mau turun ke bumi melihat para manusia. Ada nggak? Sama. Anda berapa kali pulang Indonesia? Jarang-jarang ya. Kami terpaksa berarti bukan tidak mau pulang ya. Itu joke aja ya. Itu joke aja. Tapi kalau Anda dikasih pilihan yang tidak bersyarat, you can do whatever you want in this life. Saya yakin Anda kembali ke Sydney juga. Ya, ngerti maksud saya? If you can do whatever you want, menang lotre tiba-tiba dapat 1 triliun, Anda juga mungkin tidak tinggal di Indonesia, kecuali rindu keluarga. Ya, baik saudara-saudari, tapi ada cost yang harus dibayar. Ingin naik ke alam lebih tinggi, pakai karma baik yang banyak. Kalau tidak bertahan lama. Dalam Dharma, setiap kita berbuat baik, itulah karma baik kita. Ya, dan Anda hidup di dunia ini, karma baik Anda seperti dipakai, seperti terbakar. Ya, Anda boleh paling dari Bante Maudo, beliau menganalogikan ini seperti uang. Anda mau apa, Anda beli, Anda harus bayar. Ciri-ciri orang yang karma baiknya besar, punya timbunan kebajikan yang banyak itu, apapun yang dia pikirkan itu sangat gampang terwujud. Oleh karena itu, semua manusia berdoa. Fokus ya, 10 menit terakhir. Semua manusia berdoa. Setuju? Biar lebih spesifik. Semua orang ingin sukses, betul? Dan mereka bikin hope. Bahkan yang ateis pun bikin hope. Mungkin dia tidak doa ke God, tapi dia bikin hope dengan dirinya sendiri. I wish. Ya, orang yang ateis saja dia bilang I wish. Kalau kita tanya, kamu wish ke siapa? To no one. Gitu. Saya punya teman yang ateis, dia berdoa. Saya berharap ya minggu depan bisa ketemu dia. Kamu berharap ke siapa? You said you are atheist. To no one. Dia bilang gitu ya. Jadi semua manusia berdoa, make a wish gitu. Pertanyaannya, apakah semua wish terkabul? No. Ya. Apakah semua wish terkabul? No. Jadi kalau saudara-saudari satu ketika diberitahu di tempat ini miraculous, di tempat ini doa Anda akan terwujud. Very simple. Tidak ada tempat yang semua doa terwujud. Trust me. Tempat itu sesakral apapun, Anda duduk aja, lihat semua yang datang. Semua yang datang pasti berdoa mau sukses. Betul? Gak pernah lah saya ketemu dia sembahyang ke satu sosok, semoga saya tidak pernah sukses, tolong gagalkan saya. Gak pernah. Ya, di Medan itu ada kuburan jalan Palang Merah.
Setiap Kamis semuanya sembahyang ke dato itu. Ya, semua datang sembahyang ke dato. Ingin sukses nggak semuanya? Ingin sukses. Kalau doa itu rate kesuksesannya 100%, Anda duduk aja di sana. Apakah yang datang semua sukses? No. Persentase yang sukses dengan yang tidak sukses itu selalu tidak seimbang. Dan itu adalah fakta. Kok bisa, Bante? Dalam Buddhis sebenarnya doa itu hanyalah salah satu variabel. Tapi kuncinya adalah kita punya kebajikan yang bisa berbuah atau tidak. Itu disebut punya. Dalam bahasa Pali Punna, N-nya ada cacingnya. Punya artinya kebajikan. Kalau punya kebajikan, apa yang diharapkan itu dapat terwujud. Makanya di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya orang punya. Dia punya. Dari kata punya ini artinya kebajikan. Karena apapun yang saya miliki ini buah kebajikan. Betul? Ya, ada umat danain saya nih notes. Ya, ada umat danain notes ya, saya senang pakai notes begini. Kok bisa ada umat danain saya notes ini? Karena kebajikan. Ya. Dan kalau kebajikan Anda banyak, ciri-cirinya adalah Anda mikir apa cepat sekali terwujud. Itu ciri-cirinya. Ya, kalau mikir sesuatu, ingin sesuatu enggak terwujud, ya kurang kebajikan ya. Namanya bohwat ya. Namanya bohwat ya. Tapi mimpinya jangan kegedean ya. Punya kebajikan besar, mimpinya pas semoga one day saya jadi presiden ya. Itu susah juga ya. Karmanya bingung nih, mau berhasil nggak bisa ya, tapi at least mungkin jadi ketua kelas gitu ya, atau jadi CEO ya, or something gitu ya, karena ingin jadi leader. Saudara-saudari, oleh karena itu hidup ini perlu kebajikan, kita berbuat kebajikan. Saya akan cek bagian apa yang saya miss ya, karena saya sudah tuliskan semua yang penting. Wah, terlalu banyak ternyata. Saudara-saudari, hukum karma itu simple ya, tapi saya ingin Anda pulang, Anda renungkan baik-baik. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat buruk berbuah penderitaan. Tapi baik itu jangan diterjemahkan cuma berdana. Segala sesuatu itu sebab akibat ya. Kalau ingin dapat nilai yang bagus di sekolah, belajar itu baiknya. Ngerti maksudnya ya? Ya, ingin dapat promosi, kita upgrade skill, kita kerja dengan baik ya. Segala sesuatu itu ditabung. Saya tadi sudah kasih perumpamaan botol. Bante, saya ingin keluarga saya harmonis. Kalau Anda ingin keluarga Anda harmonis, ditabung. Upgrade skill parenting Anda, upgrade skill komunikasi Anda. Baca How to Win a Friends and Influence People. Baca buku-buku ilmu komunikasi. Lalu Anda harus nabung. Nabungnya apa? Anda punya istri, Anda punya anak. One day ada satu hal yang keliru, Anda kepengen banget marah. Kalau Anda marahnya keterlaluan, apakah orang sakit hati Bapak Ibu? Sakit hati ya. Kadang apa yang diucapkan itu nggak bisa dilupakan lagi loh. Ya, itu bisa terekam sampai mati. Lalu Anda harus nabung. Nabungnya Anda apa? Gosok dada. Sudah mau marah banget ini, sok ya lah. Itu ya. Nah, apa itu sok ya lah itu apa? Sudahlah ya, sudahlah. Masih marah nggak? Masih. Tapi yang marahnya 80 poin turun jadi 40 poin. Tadi sudah mau ngomong kasar, tapi drop ke 40 poin, ngomongnya jadi nggak kasar. Masih ngomel nggak? Masih ngomel. Ya. Kamu lain kali hati-hati ya. Itu bisa jadi disaster loh yang kamu lakukan itu. Itu beneran bahaya banget loh. Ini saya marah banget loh ini. Saya nggak pernah semarah ini loh. Ngerti? Tapi kenapa nggak ditunjukin marahnya? Kenapa nggak banting aja mejanya? Karena Anda menabung. Menabung apa? Keharmonisan. Ya, Anda ingin harmonis sampai tua, kurangi trauma itu. Karena ucapan yang sudah Anda lontarkan nggak bisa Anda tarik lagi.
Kalau panah itu sudah menancap di pohon, Anda bisa tarik panahnya. Berlubang nggak pohonnya? Berlubang. Ya, one day dia akan rapat lagi, tapi akan cacat selamanya. Di Mendut ada pohon yang saya rusakin waktu saya sama Nera. Kok Bante rusakin jangan tahu. Saya agak nakal memang. Real story ya. Kalau ada yang sampai ke Mendut ikut saya, ketemu pohon itu, oke lah, saya ceritain secret saya. Ya. Janji ya Bante, janji. Oh iya, saya janji, tapi nggak boleh direkam. Pohon itu cacat sampai sekarang gara-gara saya. But it's okay. Setiap saya mau lewat ke daerah laundry, saya nampak pohon Kamboja itu yang bunganya kuning ya, di sini banyak. Cacat dia sampai hari ini. Saya liatin cacatnya dia. Inilah. Dia nggak mati pohonnya, nggak apa-apa juga. Itu hanya bagian kecil dari badannya, betul ya? Tapi dia tidak pernah sempurna kembali gara-gara saya. Jadi saya harus hati-hati jadi orang. Ya, jangan berbuat jahat, jangan lukai hati orang. Akan berbekas seperti pohon Kamboja ini. Saudara-saudari, ada satu hal yang penting tapi waktu saya habis ya. Saya harap Anda gunakan konsep karma ini untuk semua hal. Yang bekerja keras dan bekerja pintar mendapatkan hasil. Sukses itu harus ditabung ya. Yang ditabung bukan hanya uang, tapi yang ditabung juga keharmonisan. Anda ingin punya best friend yang dekat dengan Anda di umur tua, masih punya teman kongko yang harmonis, Anda harus nabung ya. Anda jaga ucapan dengan teman Anda. Dia sakit kita kunjungin ya. Random time Anda bisa telepon. Kalau Anda adalah tipe orang yang ingin punya teman sampai tua, betul? Apa yang Anda inginkan Anda tabung. Ya terserah, saya cuma kasih ilmunya. Saya orang yang sangat concern kesehatan. Saya nabung. Saya baru umur 32. Saya memutuskan low carb and no sugar. Ya, saya no sugar. After 12, no juice also. Gak ada juice. Ya, itu pilihan. Berat enggak? Awalnya berat, lama-lama sudah terbiasa. Anda tabung apa yang Anda perlukan. Saudara-saudari, satu lagi hal, kenapa saya mengatakan karma harus direnung-renungkan. Kalau Anda paham yang saya ceritakan ini, Anda jadi tahu semua orang pantas mendapatkan apa yang dia miliki saat ini. They deserve it. Kenapa? Itu adalah upaya masing-masing orang. Umat Buddha, tolong tidak ada jealousy atau envy dalam pikirannya. Kalau umat Buddha punya keiri hatian, itu aneh, sangat aneh. Ya, mohon buang kecemburuan iri hati dalam hati Anda. Kenapa? Karena apapun yang dimiliki orang itu adalah hasil perjuangannya sendiri. Saya nggak cerita cemburu suami ke istri, istri ke suami, enggak. Masalah itu saya nggak ikut campur. Ya, tidak ada keromantisan dalam hidupku. Kira-kira gitu ya. It's your problem. Itu pasti automatically cemburu karena saling menjaga. Ya, dulu saya les dengan guru bahasa Inggris namanya Lady Lee Jalan Jambi, ya, Dr. Lady Lee. Dia bilang kalau orang menikah itu kayak mata. Nah ini saya ingat sampai hari ini karena analogi dia unik. Orang menikah itu kayak mata. Nah siapa belum menikah mau menikah? Teman saya belum married juga, saya announce di online pula ini ya. Nanti promo. minta IBS untuk edit ya. Ya, limited edition gitu ya. Ya, saudara-saudari, kenapa kayak mata? Debu pun tidak boleh masuk. Nah, itu ya, marriage itu seperti mata. Debu aja nggak boleh masuk. Kalau mata kita masuk debu kecil banget, tahan nggak? Nggak tanya, itu marriage. Sudah memutuskan menikah, nggak ada lagi orang lain boleh masuk ke rumah tangga. Ya, jangankan orang, ya fotonya aja nggak boleh. Jangankan foto, chat aja nggak boleh. Nah itu debu itu. Coba tiba-tiba, ping. Saya cari nama satu ya, saya ambil dari koran aja namanya Melati gitu ya. Kalau koran kan Mawar Melati gitu ya. Iya. Coba tiba-tiba Mawar chat, good morning. Nah matilah. Enggak usah yang lain.
Good morning aja, ya kenapa itu debu, ya debu. Tapi yang saya bahas adalah melihat kesuksesan orang. Umat Buddha, tolong jangan punya kecemburuan. Melihat kesuksesan orang, appreciate kerja keras mereka. Orang yang bisa membuang kecemburuan gampang sukses dalam hidup. Kenapa? Karena mereka bisa bergaul dengan orang yang lebih sukses. Dan sukses itu nular. Kalau Anda tidak bisa bergaul dengan orang yang lebih sukses, check your ego, check your jealousy. Jealousy tetap ada, itu normal, tapi reduce it, ya. Anda udah bisa buang ego Anda bisa buang jealousy Anda akan lihat pergaulan Anda akan berubah. Saya tidak tahu ini hanya masalah hidup, bukan masalah dharma. Tapi kalau Anda adalah tipe orang yang begitu melihat orang lebih sukses, Anda menjauhi dia tanpa sebab, ya you have to check your ego, ya. Saudara-saudari, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, lebih 5 menit ya. Semoga semuanya mendapatkan manfaat. Setelah kegiatan ini mau Q&A boleh ya, tapi kita harus tutup kebaktiannya dulu. Semoga saudara-saudari semua berbahagia dalam Dhamma, berkembang terus, berkembang kualitas-kualitas yang baik sampai menjadi satu botol penuh. Walaupun perjalanannya panjang, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.